Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain, ternyata ini sama. Allahumma salli wa sallim. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku seiman, seislam dimanapun kalian berada, yang di Lombok, yang di Riau, yang di Aceh, yang dimana saja berada. Insya Allah kita selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Kita dalam naungan rahmat Allah. Alhamdulillah kita bersaudara karena ikatan hati. Hati kita bersatu karena berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Insya Allah persahabatan kita bukan berdasarkan kepentingan duniawi, tapi berdasarkan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, nggak seperti banyak orang-orang yang berpecah belah. Karena apa? Karena mereka berteman dan bersahabat bukan karena Allah dan bukan karena agama, tapi karena kepentingan-kepentingan dunia, sehingga mereka berselisih paham dan terjadilah perdebatan kusir yang tak ada manfaatnya. Kita diskusi tentang Islam, mengkaji tentang hukum-hukum dalam hal beribadah, itu lebih baik daripada memperdebatkan satu topik yang gak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Alhamdulillah, kita lihat perdebatan mereka. Ya, perdebatan ini perdebatan kusir yang gak ada manfaatnya untuk akhirat. Semoga kita selalu dalam kekuatan akidah dan istiqomah dalam manhaj salaf. Walaupun kita dicaci, dibully, dihina, dicerca, no problem. No problem. Yang penting kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Jangan ikuti ajaran-ajaran setan. Tasawuf, tarekat, makrifat, hakikat, sufisme, semua itu bukan ajaran Rasulullah. Cuma mereka suka menarik-narik. Supaya dibenarkan ajaran mereka, ditarik-tariklah ajaran itu ke sunnah Rasulullah. Mereka usahakan pembenaran-pembenaran, tapi jelas para sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam mazhab tidak ada mengikuti keyakinan tasawuf. Insya Allah Quran Sunnah itulah moto hidup kita dalam berislam dan beragama, tidak lain. Kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah. Yuk kita lihat bagaimana perdebatan kusir mereka. Tidak usah Anda percaya dengan fitnah macam-macam, omongan macam-macam. Ustadz Abdul Somad HTI, Ustadz Abdul Somad Wahabi nggak ada. Ini ada Sunnah Jamaah ini semuanya. Jangan percaya. Apalagi habaib ini Yahudi, jangan percaya. Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Al-Ba'alawi, keluarga Ba'alawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah. Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Saya betul-betul dibantai oleh pengikutnya Ustadz Abdul Somad karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Nah, Ustadz Abdul Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri.
Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Apakah dia bisa ditangkap sebagai seorang ideolog, penganjur, fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini? Bisa sebenarnya. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri, itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Abdus Somad yang harus sadar, ini kan membahayakan umat, Pak. Saya bantah itu. Ini kan bahaya. Dia menghalalkan orang pelaku bom bunuh diri. Kalau zaman Rasulullah pakai pedang terjun ke tengah-tengah orang kafir katanya. Dan dia juga menyalahkan orang karena itu dianggap sebagai bom bunuh diri. Katanya ini bom jihad katanya. Kan bahaya pemikiran seperti ini. Ini loh kalau kebanyakan ceramah tapi sambil memelihara Harley Davidson. Tempat tinggal saya memuliakan Al-Ba'alawi. Tempat saya belajar memuliakan Al-Ba'alawi. Ulama yang saya teliti memuliakan Al-Ba'alawi. Ini kayak gini-gini, ini kan upaya pemecah belahan semua. Belum dari kalangan oknum habaib. Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Maka ketika saya menulis biografi Hadratus Syekh, ulama-ulama gurunya dibagi dua. Ulama yang tinggi adalah para sadah, dan ulama di bawah yang bukan sayyid. Artinya apa? Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari berguru kepada para Al-Ba'alawi. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati zuriyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kenapa disebut syarif? Karena dia adalah Ba'alawi, keturunan dari Banahsan. Ada dari Rabithah Alawiyah, di kuburan di makamnya tertulis bahwa Sayyid Syarif Utsman Syahabuddin adalah keturunan Banahsan Al-Ba'alawi, dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Habaib-habaib yang arogan ini, mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Ini kan persoalan moral manusia, Pak. Manusia ini semua pendosa. Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya. Dan semuanya itu adalah Al-Ba'alawi, Al-Faqihil Muqaddam. Mereka adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya, karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa, Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain, ternyata ini sama. Ini yang saya maksud dengan upaya memecah belah kalangan Nahdien dari dalam. Yang mencaci maki saya karena saya melawan dari fatwanya UAS ini siapa? Orang-orang Madura juga. Orang-orang NU juga, coba bayangin. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati zuriyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kenapa disebut syarif? Karena dia adalah Ba'alawi, keturunan dari Banahsan. Ada dari Rabithah Alawiyah, di kuburan di makamnya tertulis bahwa Sayyid Syarif Utsman Syahabuddin adalah keturunan Banahsan Al-Ba'alawi, dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Habaib-habaib yang arogan ini, mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Ini kan persoalan moral manusia, Pak. Manusia ini semua pendosa. Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya. Dan semuanya itu adalah Al-Ba'alawi, Al-Faqihil Muqaddam. Mereka adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya, karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa, Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain. Ternyata ini sama. Si Bahrawi kok Wahabi? Dalam otaknya itu udah tertanam itu. Wahabi jelek, Wahabi memecah belah. Bahrawi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berjuang menegakkan tauhid, menghancurkan kesyirikan, bukan memecah belah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kau sebut Wahabi itu mengajak manusia untuk kembali ke ajaran Islam yang murni berdasarkan petunjuk bimbingan kitabul Al-Quran dan Sunnah. Kau bilang pemecah belah, kamu yang teroris pemecah belah umat, bicara tanpa hujah yang kuat. Ya inilah karakter manusia yang kita lihat, yang kita tahu. Kalau kalian sudah tahu karakter manusia seperti itu, sepertinya nggak layak untuk kita percaya dan kita ikuti. Carilah guru-guru yang mumpuni, yang cinta benar kepada Allah, cinta kepada Rasul, bicara dari mulutnya nggak keluar Al-Quran. Ayat sekian, surat sekian, hadis diriwayatkan oleh Imam Fulan, hukumnya, kedudukan hadis tersebut. Itu yang kita cari, jelas Islam ini, nggak dongeng-dongengan. Carilah siapa saja ustadz yang menyampaikan Quran dan Sunnah, terima. Tapi kalau mereka ngarang-ngarang halusinasi, tinggalkan majelis itu, tinggalkan. Cari lagi guru yang baik, masih banyak. Walaupun Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas guru kita, ulama poros Nabi telah tiada, tapi ilmu-ilmunya banyak yang bisa kita manfaatkan untuk jadi petunjuk. Karena apa? Ilmu Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita selamat. Masih ada Abdul Hakim bin Amir Abdad, masih ada Ahmad Julkarnain, Ustadz Piranda, Syafiq Basalama, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz yang mumpuni ilmunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga nih, kalian ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau masukkan anak kalian ke pondok pesantren, seleksi dulu, pelajari dulu. Jangan sampai uang kalian banyak habis, tapi anak kalian itu dipelajari tentang bid'ah, tahyul, kuropat. Hati-hati. Kalian berharap ketika kalian mati nanti, doa yang soleh sampai kepada orang tuanya. Tapi ternyata karena anak kalian masuk pesantren bid'ah, Allahu'alam bissawab, maka sekolahkanlah anak kalian ke pesantren berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalian selamat, insya Allah, di dunia akhirat. Surga harapan kita, pasti, karena neraka penuh dengan azab dan siksa. Saya hanya menyampaikan, kalian yang menyimpulkan dan memutuskan kemana kalian berlayar dan kemana kalian berlabuh. Apakah ke gelombang Ahlul Bid'ah atau ke tepian Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf. Insya Allah kita selamat semuanya yang taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.